kitchen. The kitchen is the center of daily life. Halo, hari ini kita akan memasak pastinya makanan yang paling sedap, yang paling mendunia, tapi tetap harganya paling murah. Edisi masak ala anak kos. Oke, sebelumnya jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan dibagikan ke seluruh akun media sosial kalian. Jangan lupa loncengnya ditekan supaya kalian bisa dapat informasi faktual dari aku tentang resep terbaru. Let's cooking guys. Dan hari ini kita akan memasak gulai iga sapi. Nah, di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Saya akan memperkenalkannya dengan kalian. Check it out. Bahan-bahannya adalah saya menggunakan ketumbar bubuk, kunyit bubuk, lalu di sini ada sekitar 250 gram iga sapi yang sudah saya rebus hingga empuk. Kemudian untuk bumbu gulainya ada 10 siung bawang merah, saya juga menggunakan 3 buah kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 2 lembar daun salam, 5 siung bawang putih, 1 buah cabai merah besar, 3 buah cabai rawit merah, dan 4 buah cabai rawit hijau. Semuanya akan saya blender, tapi kalau teman-teman mau giling monggo nggak masalah. Lalu saya juga punya 1 batang serai, nanti akan kita geprek, kita gunakan. Di sini saya punya santan instan, kalau kalian mau pakai santan fresh juga tidak ada masalah. Lalu untuk kuah, saya tidak akan menyia-nyiakan air rebusan daging ya. Di sini daging iga yang sudah saya rebus, airnya akan saya gunakan untuk kuah daripada si gulainya nanti teman-teman. Oke, check it out. Oke, sebelumnya saya lupa kasih tahu teman-teman. Di sini di keranjang ini saya ada garam, gula, kaldu sapi, kaldu jamur, dan merica. Nanti semua akan kita gunakan untuk seasoning daripada gulai iga sapi kita ini. Let's go. Di sini saya sudah memanaskan minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Di sini saya bumbunya saya blender ya, biar cepat. Nah, ini minyaknya sudah panas, kita bisa langsung menumis bumbunya seperti ini. Lalu kita bersihkan begini. Nah, kita tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Mohon maaf ya berisik, di sini banyak pembalap dadakan. Diaduk seperti ini teman-teman. Kemudian kita masukkan daun salam dan serai yang sudah digeprek. Saya juga mempunyai laos yang sudah saya geprek. Kalau tadi jahenya sudah kita haluskan bersama bumbu yang kita blender. Saya lupa kasih tahu teman-teman kalau nanti kita pakai setengah buah tomat yang kita iris dan nanti akan kita masukkan ke bumbu juga. Ya, di sini kita tumis sampai benar-benar harum dan mengeluarkan aroma yang sedap teman-teman ya. Ini harum, saatnya saya akan memasukkan secukupnya kunyit. Di sini saya menggunakan kunyit bubuk. Kalau teman-teman menggunakan kunyit yang fresh juga nggak masalah. Lalu saya juga menggunakan ketumbar bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Ya, saya juga menggunakan kaldu rasa sapi sebanyak 1/4 sendok teh juga. Kemudian saya punya gula 1/4 sendok teh. Saya juga menambahkan garam 1/4 sendok teh, kaldu rasa jamur 1/4 sendok teh, dan yang terakhir saya juga menggunakan lada putih sebanyak 1/4 sendok teh juga. Nah, di sini kita aduk bumbu tumisannya sampai merata. Setelah itu akan kita masukkan ke dalam air rebusan bekas daging tadi, teman-teman. Seperti ini. Sangat mudah bukan? Ini sudah harum, lalu air rebusan daging tadi kita ganti ke kompor dan bumbu tumisan gulai ini kita masukkan ke dalam air rebusan daging tadi. Karena saya pakainya air dari kaldu bekas rebusan daging iga tadi ya teman-teman, seperti ini aja. Nah, kita panaskan. Mohon maaf kalau kurang kondusif karena saya memang menggunakan fasilitas dapur umum kosan ya. Oke, kita masak sampai mendidih si kuah gulai ini.
baru nanti kita masukin bahan lainnya. Stay tune terus. Seperti ini. Kita masukkan daging iganya ya. Ini daging iganya saya pakai sudah saya rebus empuk. Nah, kalau teman-teman punya presto boleh pakai presto sekitar 20 sampai 25 menit ya untuk mengempukkan dagingnya. Tapi di sini saya nggak pakai presto. Saya cara ngempukin manual aja. Nah, kapan-kapan saya sharing deh cara ngempukin daging yang gampang banget versi anak kos. Nah, ini kita tunggu sambil mendidih, baru terakhir nanti akan kita masukkan tomat dan santannya. Setelah mendidih seperti ini, kita masukkan santannya. Boleh pakai santan cair, santan instan, santan fresh, santan bubuk, dikondisikan aja seperti itu. Lalu kita aduk, pastikan santannya tidak pecah. Kita masukkan setengah buah tomat yang sudah diiris. Nah, masak seperti ini, kita biarkan mendidih sedikit lagi sambil terus diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Untuk kekentalan dari santan atau kekentalan dari kuah gulainya sesuai selera teman-teman. Kalau teman-teman sukanya yang pekat sekali seperti rumah makan Padang, monggo silahkan. Kalau suka kentalnya gulai sangat-sangat light gitu ya, yang nggak enak, yang nggak berat, boleh disesuaikan aja ya. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita koreksi rasa. Kecilkan dulu apinya, kita koreksi rasa kurang apanya. Bismillah. Alhamdulillah teman-teman, ini udah enak, udah pas banget ya. Sekali lagi, gula, garam, kaldu jamur, kaldu sapi, itu sesuai teman-teman aja. Mau yang rasanya nonjok banget ya berarti ditambah. Kalau mau yang rasanya light aja ya, atau rasa-rasa yang manja aja seperti gulai iga sapi saya hari ini ya, berarti pakainya sesuai takaran aja ya, 1/4 sendok teh semua untuk bumbunya seperti itu. Nah, ini sudah matang teman-teman, harum sekali, saatnya kita plating. Jadi teman-teman, kalau iga sapinya sudah kalian kukus ya, maksud saya sudah direbus secara empuk, jadi masak gulainya itu nggak perlu lama-lama karena kan dagingnya itu udah matang ya, udah empuk banget seperti itu teman-teman. Nah, gulai ini boleh kalian campur dengan telur, dengan tempe, dengan tahu, dengan kentang, monggo silakan aja. Tapi kali ini saya benar-benar hanya membuat gulai iga daging sapi tanpa campuran apapun seperti ini teman-teman. Saya plating dulu ya, nanti saya tunjukkan hasilnya kepada kalian. Right, ini dia gulai iga sapi ala Mamam Sedap versi anak kos, siap untuk menggoyang lidah kamu. Ya, di sini saya tambahkan taburan bawang goreng dan daun bawang agar lebih menarik dan lebih menggugah selera teman-teman. Jangan lupa dicoba ya, karena ini resep yang sangat amat mudah untuk kalian ikuti. Agar channel aku berkembang dan aku semakin semangat untuk meng-share segala resep yang aku punya, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, serta dibagikan ke seluruh media sosial kalian. Dan jangan lupa dicentang tombol loncengnya agar kalian bisa terinformasi dan terus terupdate oleh resep-resep terbaru dari aku. Bye. Dicoba loh, ini enak.